Namun, Chen Ping masih merasa sedikit tidak pantas ketika dia mengambilnya secara langsung. Lagi pula, jika dia menjadi pemimpin sekte, dia akan merasa jijik oleh banyak murid di sekte tersebut jika dia mengambil barang itu dari tangannya. Namun Chen Ping sangat menyukai pena ajaib ini, dan bagi Chen Ping, dengan pena ajaib ini, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat mengukir pola dewa. Melihat Peng Wu yang terus-menerus mengukir pola formasi dan menyiapkan formasi besar, mata Chen Ping tiba-tiba berbinar. Tuan Peng, kompetisi seperti ini sama sekali tidak menarik. Jika tidak, mari kita tingkatkan taruhannya dan membuatnya lebih seru. Petik 2. Taruhan apa yang ditambahkan? Peng Wu berhenti dan bertanya ketika dia melihat Chen Ping. Menurutku pena ajaib di tanganmu cukup bagus. Ayo bertaruh. Aku bisa menembus 3 formasimu dalam 1 batang dupa. Jika aku mematahkannya dengan 1 batang dupa, kamu bisa mematahkan pena ajaib itu di tanganmu. Berikan saya pena, dan saya akan menjadi master sekte ini. Petik 2. Jika saya tidak merusaknya, Anda akan tetap menjadi master sekte, dan saya jamin posisi master sekte akan selalu ada milikmu. Kata Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Dibutuhkan 1 batang dupa untuk menembus 3 formasiku. Peng Wu terlihat sangat jelek dan mendengus dingin. Jangan bicara tentang 1 batang dupa, kamu mungkin tidak bisa menembus formasiku. 3 formasi dalam 1 hari. Formasi. Saya setuju dengan taruhan Anda, tetapi Anda terlalu bersuara lembut. Anda bilang Anda akan menjadikan saya sebagai pemimpin sekte selamanya. Apakah itu dihitung? Percaya bahwa Chen Ping dapat menghancurkan formasinya sendiri dengan sebatang dupa, tetapi dia tidak begitu mempercayai kata-kata Chen Ping. Bagaimanapun, kata-kata Chen Ping dari sekte Liang Yi tidak dihitung, hanya kata-kata dari Patriark Pola Ilahi yang dihitung. Aku berkata, tentu saja lupakan saja. Kakak senior Bai ada di sini untuk bersaksi. Titik. Jika aku kalah, aku akan meminta leluhur Pola Ilahi untuk mengubah peraturan. Kamu akan selalu menjadi pemimpin sekte. Dia memandang Bai Jue dan berkata, saudara senior Bai, tolong katakan sesuatu. Bai Jue tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Dia menginginkan koin roh, tetapi terlalu malu untuk mengambilnya secara terbuka, jadi dia membuat ini bertaruh. Tuan Peng, saya dapat menggantikan Tuan dan menyetujui taruhan Chen Ping. Kata Bai Ju. Melihat Bai Yue mengatakan ini, wajah Peng Wu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bangga. Mustahil untuk menembus 3 formasinya dalam 1 dupa. Oke, kalau begitu, aku berjanji padamu. Peng Wu sangat percaya diri. Mulai sekarang, posisi pemimpin sekte tidak perlu lagi direkomendasikan. Selama dia ingin melakukannya, itu akan selalu menjadi miliknya. Melihat Peng Wu setuju, diam-diam Chen Ping menghela nafas lega. Jika orang ini tidak setuju, maka dia hanya bisa mencurinya. Saya melihat pena spiritual di tangan Peng Wu melambai lagi, dan garis formasi muncul di kehampaan. Segera, 3 formasi muncul di bidang seni bela diri. Ketiga formasi tersebut terus-menerus memancarkan cahaya, muncul dan menghilang. Mereka tampak seperti 3 formasi independen, tetapi memiliki hubungan tersembunyi. Adik laki-laki, ketiga formasi ini tidak sederhana. Tampaknya independen, tetapi terhubung. Kamu harus berhati-hati. Bai Jue melihat keindahan formasi tersebut, lalu berbisik kepada Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Peng Wu berkata dengan percaya diri, tolong beri saya 1 batang dupa dan biarkan saya melihat bagaimana Anda dapat mematahkan ketiga formasi saya ini. Nyalakan dupa. Peng Wu memberi perintah dan sebatang dupa dibakar. Chen Ping melompat ke lapangan seni bela diri dan melihat ketiga formasi. Jika dia menemukan mata formasi dan menghancurkan ketiga formasi ini, 1 batang dupa tidak akan cukup. Apalagi ketiga formasi ini dapat menyembunyikan letak mata formasi tersebut. Kalaupun letak mata formasi tersebut ditemukan, karena ketiga formasi tersebut terhubung,
setelah satu formasi dihancurkan, formasi lainnya akan segera berubah. Master Peng memang jenius dalam formasi. Ketiga formasi ini tampak independen, tetapi saling berhubungan erat. Melanggar salah satu formasi akan menyebabkan struktur dua formasi lainnya berubah. Jika Anda menemukan mata formasi yang salah, posisi ketiga formasi akan berubah pada saat yang sama, dan pekerjaan yang dilakukan di awal akan sia-sia. Chen Ping memuji Peng Wu. Peng Wu tersenyum tipis dan berkata, itu pujian, tapi tak seorang pun dalam formasi 3 unit saya yang mampu memecahkannya dalam satu batang dupa. Sebaiknya Anda berhenti mengobrol. Waktu satu batang dupa akan habis, segera bangun. Cepat dan hancurkan formasi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Apa? Peng Wu bertanya. Tentu saja tidak. Saya hanya mengatakan tidak perlu terburu-buru untuk menghancurkan formasi. Meskipun formasi ini pintar, saya hanya perlu 3 napas untuk memecahkannya. Saya mengatakan sebatang dupa hanya untuk memberi wajah pada sekte Master Peng, kata Chen Ping sambil tersenyum. Kata-kata Chen Ping langsung membuat Peng Wu tersipu karena marah. 3 napas waktu. Apakah kamu bercanda? Berhentilah bicara terlalu cepat, dupanya sudah setengah terbakar. Peng Wu berkata dengan dingin. Bai Jue melihat tatapan Sok Chen Ping dan diam-diam mencibir. Orang ini, jika dia benar-benar memiliki keterampilan nyata, dia hanya suka pamer. Gu Tianchao di samping sudah menjadi gugup saat ini. Jika Chen Ping tidak dapat menghancurkan formasi, maka Peng Wu akan selalu menjadi pemimpin sekte tersebut, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Chen Ping santai dan puas, tidak terburu-buru, tapi dia membuat Gu Tianchao cemas. Tuan Chen, jangan buang waktu. Hancurkan formasi dengan cepat. Sudah terlambat. Ini telah membuang separuh waktu pembakaran dupa. Tolong cepat, tolong. Gu Tianchao sangat ingin mati. Kaisar sejatilah yang tidak cemas, melainkan Kasim. Melihat ekspresi cemas Gu Tianchao, Chen Ping tertawa. Peng Wu memandang Gu Tianchao dengan rasa ingin tahu dan berkata, Elder Gu, apakah kalian saling mengenal? Tampaknya kalian sangat cemas. Apakah kalian benar-benar berharap saya kalah? Tidak, saya tidak. Gu Tianchao tiba-tiba aku melihat wajahnya. Aku sangat malu hingga aku berhenti bicara, tapi tanganku terkepal dan telapak tanganku berkeringat. Oke, jika saya melihat seseorang yang sedang terburu-buru, saya akan menghancurkan formasi. Perhatikan baik-baik, dalam 3 napas waktu, ketiga formasi ini akan dipatahkan. Tangan kanan, tangkapan pedang naga. Itu ada di tangan. Melihat Chen Ping menggunakan pedangnya untuk menghancurkan formasi, Peng Wu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu mencoba menghancurkan formasi dengan paksa? Ya, hanya membuang-buang waktu untuk menemukan mata formasi. Saya akan menghancurkan formasi dengan paksa. Chen Ping mengangguk. Setelah mendengar ini, Peng Wu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu mencari mata formasi untuk menghancurkan formasi, bahkan jika kamu tidak dapat menghancurkan formasi, akan tidak ada salahnya. Tetapi jika Anda memaksanya, jika Anda merusak formasi, Anda akan mendapat serangan balik dari formasi. Jika Anda terluka, saya tidak akan bertanggung jawab. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda bertanggung jawab. Chen Ping tersenyum tipis. Apakah anak ini gila? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tapi dia ingin menghancurkan formasi dengan paksa. Menurutku dia gila. Jika dia mahir dalam seni formasi dan masih bisa berharap untuk menghancurkannya formasi dengan menemukan mata formasi, andalkan saja dia untuk melintasi formasi. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-6, tidak mungkin untuk secara paksa menerobos formasi Master Sekte. Pergi, berhati-hatilah dan kami akan menimbulkan masalah baginya. Semua orang di Sekte Liang Yi melihat bahwa Chen Ping mencoba menerobos dengan paksa formasi, orang-orang segera mulai berbicara.
Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Chen Ping dapat menghancurkan formasi dengan paksa. Bagaimanapun, kekuatan Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagaimana dia bisa menembus formasi rangkap 3 dengan kekuatan ini? Saat semua orang berbicara dengan pelan, Chen Ping mengambil tindakan. Chen Ping melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba muncul dengan cahaya kemasan. Saat Chen Ping menebas dengan pedangnya, auman naga bergema di seluruh dunia. Seekor naga emas besar muncul dan meraung menuju formasi. Apa ini? Naga emas. Luar biasa. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dapat mengubah energi pedang menjadi naga emas. Petik 2. Sepertinya anak ini punya beberapa trik. Chen Ping menyerang dengan pedangnya. Ketika dia keluar, cahaya pedang itu langsung berubah menjadi naga emas, dan dia tiba-tiba terkejut. Bahkan mata Peng Wu melebar, sedikit sulit dipercaya. Namun meski begitu, dia tidak percaya bahwa Chen Ping dapat dengan paksa menghancurkan formasinya. Naga emas itu meraung dan bumi bergetar. Ledakan, ditemani kilatan cahaya keemasan, semua orang begitu buta hingga tidak bisa membuka mata. Seluruh gunung tempat gerbang Liangyi berada berguncang terus-menerus, dan kehampaan menjadi terdistorsi. Ketika cahaya keemasan perlahan menghilang, semua orang membuka mata dan terkejut menemukan masih ada jejak formasi di bidang seni bela diri. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan tenang di tengah arena seni bela diri. Ketiga formasi tersebut dihancurkan oleh Chen Ping hanya dengan satu serangan pedang. Itu masih dibongkar dengan paksa. Setiap orang memiliki mulut yang begitu besar sehingga bisa memuat sebutir telur ke dalam mulutnya. Mereka tidak percaya Chen Ping benar-benar melakukannya. Bahkan Bai Kao sedikit terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kuat, memotong 3 formasi dengan satu pedang. Lupakan tentang Peng Wu, dia tercengang. Dia menatap kosong ke bidang seni bela diri dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Biksu, bagaimana ini bisa terjadi? Peng Wu sangat bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping melakukannya. Tapi faktanya ada di hadapannya, meski Peng Wu tidak mempercayainya. Tuan Chen, Anda luar biasa. Gu Tianchao melompat dengan gembira dan bersorak untuk Chen Ping. Di seluruh sekte Liangyi, hanya Gu Tianchao yang berteriak dengan semangat. Pada saat ini, Gu Tianchao tidak lagi mengkhawatirkan perasaan Peng Wu. Bagaimanapun, Peng Wu tidak lagi menjadi pemimpin sekte, jadi Gu Tianchao tidak lagi takut. Chen Ping melompat turun dari arena seni bela diri, berjalan ke arah Peng Wu dan berkata, Tuan Peng, saya menerima konsesinya. Bisakah Anda memberi saya pena ajaib di tangan Anda? Peng Wu memegang pena ajaib itu, yang merupakan miliknya diberikan kepada Chen Ping seperti ini, dan dia tidak mau menerimanya. Kamu curang. Ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa dengan paksa menghancurkan formasiku. Aku tidak percaya kamu begitu kuat. Tuan Bai pasti membantumu di belakang layar. Peng Wu mulai menipu. Dia tidak percaya Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Bai Chai pasti diam-diam membantu di belakang layar. Peng Wu, kamu, apakah Anda mencoba menipu? Bai Jue mengerutkan kening dan berkata. Merasakan aura menakutkan di tubuh Bai Jue, Peng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Bai, saya tidak bermaksud jahat, tapi saya tidak percaya dia memiliki kekuatan ini. Petik 2. Sekarang kamu boleh membiarkan dia mengatur formasi, dan aku akan menghancurkan formasinya. Itulah yang aku katakan di awal. Petik 2. Dia menerobos 3 formasi saya dengan 1 batang dupa, dan saya dapat menembus 3 formasinya dengan 1 batang dupa. Peng Wu tidak mau menyerahkan pena ajaib, dia juga tidak ingin menyerahkan posisi pemimpin sekte. Sekarang dia hanya bisa menipu seperti ini. Peng Wu, tadi kamu tidak. Bai Qiu ingin membantah Peng Wu, tapi dipukul oleh Chen Ping dengan lambaian tangannya. Dia berhenti,
Lalu menatap Peng Wu sambil mencibir dan berkata, "Oke, kamu hanya perlu menerobos salah satu formasiku dengan satu formasi, sebatang dupa, maka kamu menang." Petik 2. Ini yang kamu katakan, ayo siapkan formasinya. Ketika Peng Wu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energi lagi. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping bisa membuat formasi sihir yang mendalam. Formasi dalam kehampaan dengan tangannya di bidang seni bela diri. Pola formasi kemudian tiba-tiba jatuh membentuk lingkaran sihir. Melihat Chen Ping dapat membuat lingkaran sihir dengan begitu mudah, lingkaran sihir ini pasti tidak terlalu kuat. Tanda seru. Tian Chao melihat ini, ekspresi bahagia aslinya berubah menjadi gugup. Chen Ping dan Peng Wu sedang berkompetisi, dan Gu Tianchao sangat ingin marah. Dengan formasi ini, saya bahkan tidak bisa menggunakan sebatang dupa. Peng Wu melihat formasi yang dibuat oleh Chen Ping. Itu adalah formasi sederhana. Formasi ini adalah yang terbaik untuk dipecahkan. Peng Wu melompat ke lapangan seni bela diri, dan kemudian tangannya melintasi kekosongan, dan sinar cahaya bersinar terang. Mulai, segera, Peng Wu menemukan lokasi mata formasi, dan kemudian Peng Wu dengan senang hati melangkah maju dan menepuk lokasi mata formasi. Dia mulai mencari lokasi mata formasi. Formasinya terlalu sederhana. Aku menang, aku menang. Hahaha, Peng Wu tertawa.